Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, sumber daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, azakumullah, tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu salah satu tema yang diambil dari kitab Ayyuhal Walad. Yang diambil dari kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Apa itu nasihatnya? Atau apa itu temanya? Yaitu temanya an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Bahwasanya nasihat itu mudah, tapi yang sulit itu adalah menerimanya. Yang sulit itu ada pada si penerimanya. Nah, ini diambil dari buku Ayyuhal Walad. Ya, bukunya tipis Pak, Bu. Karya Al-Imam Al-Ghazali. Karena mengambil dari kitab Ayyuhal Walad, maka kita akan sedikit berkenalan dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siapakah Al-Imam Al-Ghazali? Beliau adalah Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i Hujjatul Islam Al-Ghazali. Pernah dengar Pak, Bu, nama Imam Al-Ghazali? Insyaallah ya, karena masyhur ya. Jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad. Ini mungkin agak unik ya. Nama aslinya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama kakeknya pun Muhammad. Bahkan ada yang meriwayatkan nama uyutnya pun Muhammad ya. Ini mungkin jarang untuk zaman sekarang. Ala kulli hal, yang namanya nama bangsa Arab itu terbagi menjadi 3 atau 4 bagian, Pak, Bu. Jadi yang tadi nama panjang yang saya sebutkan Imam Ghazali itu bukan seluruhnya nama asli. Tapi dalam bangsa Arab itu nama terbagi menjadi 3 atau 4 bagian. Ada yang disebut nama asli, kemudian nama nasab, kemudian nama laqab, kemudian nama kunyah. Adapun nama asli berarti dalam hal ini tadi namanya Muhammad. Imam Ghazali nama aslinya adalah Muhammad. Adapun nama kunyah ini biasanya diawali dengan Abu atau Ummu. Berarti tadi namanya Abu Hamidin ya, nama kunyah Imam Al-Ghazali. Kemudian adapun nama laqab berarti ini gelar, dan gak mungkin memberi gelar diri sendiri. Pasti biasanya umat atau murid-muridnya. Imam Al-Ghazali punya gelar namanya Zainuddin ya. Karena beliau banyak sekali memberikan kontribusi terhadap Islam. Kemudian punya laqab lagi yaitu Hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Karena kalau beliau ditanya ya atau diajukan kepada beliau beberapa permasalahan, beliau bisa menjawabnya karena beliau ahli fikih, ahli akidah, ahli hadis ya. Kemudian ada nama nasab. Nama nasab ini bisa kembali kepada tempat atau bisa juga kembali kepada cara beragama. Imam Ghazali kembali ke tempat berarti
At-Tusi, karena beliau lahir di kota Tus di tahun 405 Hijriah. Kemudian beliau juga punya nama nasab yaitu At-Tabarani, ya, di tempat Tobroni, ya. Kemudian Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali. Adapun cara beragama beliau bermadhab Asy-Syafi'i, maka dipanggil juga Asy-Syafi'i di akhirnya. Adapun kalimat Al-Ghazali, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sering dengarnya Al-Ghazali atau pakai tasydid Al-Ghazali. Nah, ini ada dua pendapat, ya. Kalau yang menyebutkan Al-Ghazali dengan tasydid berarti dia kembali kepada bapaknya, karena bapaknya pemintal wol, Al-Ghazal pekerjaannya. Adapun Al-Ghazali, ini pendapat yang lebih dikuatkan, ini kembali ke tempat tadi, yaitu di Jalan Ghazal, ya, Ghazali. Adapun guru-guru beliau banyak, diantaranya yaitu Abu Nasr al-Ismaili. Adapun diantara guru yang terkenalnya yaitu Abul Ma'ali al-Juwaini. Ini penulis kitab Al-Waraqat, kitab usul fikih, ya. Kemudian adapun karya tulisnya banyak juga, ya, dalam hal akidah. Kemudian dalam hal fikih misalnya ada Al-Basit, Al-Wasit, ya. Kemudian dalam hal usul, ya, ada kitab yang namanya Al-Mankhul fi usulil fikhi. Ini kitab beliau kitab yang pertama kali ditulis ketika masih muda, ketika masih belajar kepada Al-Imam Al-Juwaini, sampai beliau, yaitu gurunya, mengatakan kepada Imam Al-Ghazali, ya, waktu itu muridnya, engkau menulis sedangkan aku masih hidup, kata Imam Al-Juwaini. Halla sabarta hatta amut, tidakkah engkau sabar dulu deh, jangan nulis sampai aku meninggal. Kemudian lihat ini kata-kata pujian dari gurunya. Bukumu itu atau kitabmu itu menutupi karyaku, gitu. Jadi seolah-olah kitabnya Imam Al-Ghazali ini bagus, gitu, sampai masyarakat tuh cari-cari kitabnya karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian di antara kitab beliau berkaitan dengan akhlak yaitu ada Ihya Ulumuddin, ini kitab tebalnya. Kemudian adapun yang kecilnya ini di antaranya yaitu Ayyuhal Walad. Ada kisah menarik, ya, dari Imam Al-Ghazali, yaitu perjalanannya beliau dalam menuntut ilmu ke Naisabur untuk bertalaki kepada Abu Nasr al-Ismaili. Di sana beliau belajarnya. Kemudian menulis beberapa faidah, ya. Banyak gitu tulisannya dalam hal akidah, fikih, hadis dan seterusnya. Kemudian sampai beliau pulang, ingin kembali ke kotanya yaitu kota Tus. Nah, diceritakan sama sahabatnya, ketika perjalanan pulang, beliau, ya, dicegat oleh segerombolan perampok, ya. Jadi Imam Ghazali dan teman-temannya ini dicegat oleh segerombolan perampok. Dan ternyata perampok tersebut mengambil tasnya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian, ya, tasnya dibawa, sedangkan Imam Ghazali mengejar. Diriwayatkan sama sahabatnya. Imam Ghazali terus mengejar sambil mengatakan, kembalikan tas itu, ya, karena apa yang isi dari tas itu tidak bermanfaat bagimu, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian perampok ini akhirnya berhenti dan penasaran, nanya, emang apa yang ada di isi tas ini? Yang namanya perampok, ya, yang isi di tas, ya, mungkin yang kayaknya uang, gitu, dinar atau dirham. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, di tas tersebut itu ada kitabku, ada bukuku, catatan-catatanku. Aku di situ menjaga ilmu-ilmuku, ya, yang selama aku belajar kepada Abu Nasr al-Ismaili. Kemudian apa yang terjadi, Pak, Bu? Pencuri ini ketawa, sangat keras, oh, ketawa, gitu. Kemudian kata pencuri ini kalimatnya bagus sekali, ya. Kata pencuri ini, kaifa taz'amu annaka arafta ilmaha wa indama akhadnaha minka asbahta la ta'lam syai'a wa baqita bila ilm. Kata pencuri ini, wahai, ya, pemuda, gimana kamu mengira, gimana kamu mengklaim
bahwasanya kamu itu punya ilmu, ya. Sedangkan ketika kami ambil tas ini, ya, atau buku-buku tersebut, kemudian engkau menjadi tidak tahu, enggak punya ilmu, dan tersisa dari engkau tidak ada ilmu. Ini kata-kata ini langsung Imam Ghazali termenung, Pak Bu. Kemudian beliau mengatakan Allah mengirim pencuri ini, ya, atau perampok ini untuk memberikan kepadaku sebuah nasihat. Ini berarti ada kaitannya dengan materi kita di pagi hari ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali? Yang dilakukan beliau ketika sampai di kotanya, kota Tus, beliau langsung menyibukkan diri dengan mentelaah, membaca, menghafalkan buku-buku atau catatan-catatan selama beliau belajar. Kemudian beliau menghatamkan atau menghafal semua catatannya itu selama 3 tahun. Ini luar biasa. Sedikit faedah dari pembahasan atau kisah Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu ya perlu ada perjalanan, ya, atau minimal datang ke masjid kita. Jangan selalu ilmu itu pengen nyamperin kita, ya. Enggak. Kemudian yang kedua di antara faedahnya bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu pasti ya ada rintangannya. Banyakkah rintangannya? Beda-beda. Seperti Imam Ghazali, rintangannya ya di kepulangannya dibegal lah, dirampok lah. Kita rintangannya apa? Kalau ngaji subuh berarti ngantuk lah, atau misalkan sudah tahu ada info kajian lebih enak simutan lah, kayak gitu. Itu rintangan, ya. Kemudian faedah yang ketiga ini sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu di hati dan bukan di catatan. Dan faedah yang terakhir bahwasanya adalah yang namanya nasihat itu bisa datang dari siapa saja dan kita harus siap menerimanya selama nasihat itu benar, ya. Nah, ini kaitan sama materi insyaallah. Kemudian Imam Al-Ghazali wafat di tahun 505 Hijriah dan di akhir wafatnya beliau ya dimintai nasihat atau dimintai wasiat sama murid-muridnya. Kemudian beliau mengatakan alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas. Bagimu harus ikhlas. Kalau ibadah harus ikhlas, kalau ngajar harus ikhlas, kalau menuntut ilmu harus ikhlas, ya. Sampai beliau wafat, ya, rahimahullahu taala. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Adapun pembahasan dari buku ini yaitu sebabnya merupakan balasan dari permintaan murid senior Imam Al-Ghazali yang meminta nasihat, yang meminta fatwa, yang meminta doa kepada Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali menuliskan satu buah kitab yang bisa dibawa oleh murid ini yang bermanfaat untuk kehidupan berikutnya, yaitu ketika di alam kubur, yaitu ketika di akhirat kelak, ya. Kemudian di salah satu pembahasan di buku ini yaitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, anna mansyurun nasihati yuktabu min ma'dani risalati alaihi salatu wassalam. Bahwasanya nasihat-nasihat yang tersebar itu, ya, nasihat-nasihat di alam semesta ini, bahwasanya itu tertulis dari ya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nasihat-nasihat yang disampaikan itu, ceramah-ceramah yang disampaikan itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manba'ur risalah, ya, sumber daripada nasihat. Dan kita harus mengetahui Pak Bu bahwasanya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih terbagi menjadi 5 bagian. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah at-targhib. Yang pertama adalah at-targhib. Ini berkaitan dengan nasihat motivasi. Ya, jadi Rasulullah memberikan motivasi untuk melakukan A, B, kemudian diberikan balasannya apa gitu.
Seperti dalam hadis Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Berarti ini motivasi untuk kita belajar agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat yang berbentuk at-targhib dari Rasulullah SAW yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang pengen dimudahkan jalannya menuju surga, maka menuntut ilmu ya. Maka jawabannya adalah menuntut ilmu. Ini bentuk nasihat Rasulullah yang pertama yaitu at-targhib. Kemudian bentuk nasihat Rasulullah SAW yang kedua yaitu at-tarhib. At-tarhib ini adalah ancaman. Maksudnya adalah agar kita menjauhi dari perbuatan tersebut ya, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang akan mendekatkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan dan perkataan yang akan mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatanlah, larangan gitu. Contoh nasihat dari Rasulullah SAW berkaitan dengan at-tarhib ya. Man kadzdzaba ilayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Maka ini ancaman ya, agar kita tidak sembarangan dalam menyampaikan sesuatu. Kata Rasulullah gini, kata Rasulullah gitu, padahal Rasulullah nggak bilang. Ya, padahal Rasulullah nggak bilang. Nah ini berarti berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini dilarang ya. Ini bentuk nasihat yang kedua yaitu at-tarhib. Kemudian bentuk nasihat Rasulullah SAW yang ketiga ada namanya mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ini artinya edukasi Pak Bu. Edukasi. Contoh ketika Rasulullah SAW ya didatangi seorang pemuda yang meminta izin untuk dibolehkannya berzina. Bayangkan ya. Kalau kita di posisi beliau bagaimana ya. Para sahabat pun marah. Ya. Para sahabat pun waktu itu marah yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW ya. Beliau dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya ya tenang dan mendekatkan pemuda tersebut. Wahai pemuda kemari. Kemudian diedukasi oleh Rasulullah SAW. Ini mau'idhah hasanah. Kata Rasulullah, wahai pemuda, ya, engkau ingin berzina, coba bayangkan gimana kalau perempuan yang engkau zinahi itu adalah ibumu. Kemudian dibawa gitu ya, saudari perempuanmu bagaimana? Kakakmu, ya, adikmu. Ya. Nah maka pemuda ini menjadi tertegun ya, berpikir ya. Jadi nggak jadi gitu permintaan tersebut. Dan Rasulullah pun mendoakan beliau, Allahumma gfir lahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu ya. Ini bentuk nasihat Rasulullah yang ketiga yaitu mau'idhah hasanah. Kemudian bentuk nasihat Rasulullah SAW yang berikutnya adalah qasas, yaitu bentuknya kisah ya. Beliau seringkali menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya, tentang birrul walidain, tentang ibadah kepada Allah dan menjauhi syirik, tentang menegakkan sholat. Ini bentuk nasihat Rasulullah. Dan kisah-kisah dalam Islam itu tidak hanya sebatas jadi memorial belaka, enggak, tapi harus dijadikan ibroh ya. Yang namanya kisah dalam kisah-kisah Islam itu pasti ada ibroh, ada manfaat untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, bentuk nasihat Rasulullah SAW yaitu bentuknya hikam, bentuknya hikmah-hikmah, kebijaksanaan beliau, dengan akhlak beliau, dengan perilaku beliau ya. Nah, inilah di antara bentuk nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun warasatun nasihah, yang mewarisi nasihat adalah humul ulama, merekalah para ulama, para alim, para pengajar, para ustadz ya. Mereka adalah pewaris para nabi ya, pewaris nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai kepada awamin nas, sampai kepada
manusia secara umum. Bagaimana kita mengambil nasihat Rasulullah SAW? Tentunya dengan belajar kepada seorang guru, yang guru tersebut bersambung kepada gurunya, gurunya bersambung kepada gurunya, sampai kepada sumber nasihat yaitu Rasulullah SAW. Maka Pak Bu, yang namanya belajar atau menuntut ilmu agama itu tidak mencukupkan diri dengan membaca buku saja, enggak ya. Kata para ulama, man kana syaikhuhu kitabuhu, barang siapa yang syekhnya itu kitabnya, maka akan banyak salahnya. Ini bukan berarti kita nggak boleh baca buku, enggak. Tapi maksudnya adalah terutama pelajaran-pelajaran yang membutuhkan penggalian yang lebih mendalam, yang ada makna-makna yang sulit dipahami, maka ini perlu guru ya. Nggak boleh kita belajar sendiri seperti belajar fikih ya, belajar usul ya. Ini harus membutuhkan guru. Ya. Kemudian sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, kata para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Agama itu adalah nasihat ya. Kemudian lillah wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa amatihim. Jadi inti dari agama itu Pak Bu adalah nasihat. Nasihat untuk Allah maknanya adalah kita menyembah Allah satu-satunya ya. Mengetahui bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ya. Kemudian kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Jadi kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya, dan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba. Adapun nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kita mempelajari kitab Allah, ya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya ya, menunaikan segala perintah-perintahnya ya, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian adapun nasihat kepada Rasul ya, yaitu kita mengikuti ya, syariat-syariatnya ya, ya, menjadikan Rasul itu sebagai yang diikuti. Kita harus ittiba ya, yang namanya ibadah, syarat diterimanya ibadah itu adalah harus ikhlas yang pertama, kemudian yang kedua harus ittiba, mengikuti Rasul ya. Kemudian adapun nasihat kepada para pemimpin, yaitu kita mendengarkan ya, taat kepada para pemimpin, tidak memberontak selama perintah-perintahnya itu bukan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada disebutkan la ta'ata makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pemimpin selama itu perintah yang baik, yang sahih maka ditaati. Adapun perintah yang maksiat, yang buruk maka ditinggalkan, tidak perlu ditaati. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha. Bahwasanya nasihat itu mudah. Nasihat itu mudah. Yang sulit itu ada di penerimanya. Yang sulit itu adalah menerimanya ya. Misalkan ya, nasihat itu mudah ya, Pak, Bu. Kita nyampaikan ke anak-anak kita misalkan, wahai anakku ya, di sekolah kamu harus lakukan ini, jangan lakukan itu ya, dan sebagainya ya. Ini mudah menyampaikannya, tapi yang menerimanya itu sulit ya. Kalau misalkan kita sesama teman ya, kita menasehati ya, jangan lakukan ini terus satu ya, kali-kali mah lakukan ini gitu. Nah itu mudah untuk kita menyampaikannya, tapi menerimanya itu yang sulit. Kenapa sulit? Mungkin ya, mungkin di dalam hatinya masih ada ego ya. Atau lebih khusus lagi bagi yang mereka yang dinasihati itu atau yang menasihati itu umurnya lebih kecil ya. Ini lebih sulit lagi untuk menerimanya. Budak keneh gitu. Karagi umur seumur jagong misalkan gitu. Nah ini lebih sulit lagi. Apalagi kalau misalkan ilmunya lebih di bawah dari kita. Dinasihati sama yang ilmunya lebih bawah dari kita. Kamu mah baru juga belajar sampai SMP, baru juga sampai belajar SMA ya. Dinasihati gitu ya kita. Maka ini lebih sulit lagi ya. Kenapa? Li'anna fi madzaki muttabi'il hawa murrun. Karena mungkin ya, bagi para pengikut hawa nafsu ketika dinasihati itu maka rasa nasihat itu adalah pahit ya. Jadi
para pengikut hawa nafsu, kalau dinasihati maka nasihatnya itu adalah pahit ya. Padahal nasihat itu bentuknya manis ya. Kalau nasihat itu benar ya. Maka bagi mereka yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya ya, mungkin hawa nafsunya itu menggiring dia untuk inginnya mah menjadi nasih itu, yang memberikan nasihat, bukan yang diberi nasihat. Saya mah kuduna ngasih nasihat ya, bukan yang menerima nasihat, itu hawa nafsunya ya. Kemudian atau mungkin bisa jadi hawa nafsunya itu ya menggiring bahwasanya dia mah pengennya segala perkataannya, segala perbuatannya itu benar gitu ya, nggak perlu dikoreksi gitu ya. Urus saja urusanmu sendiri ya. Ini perkataan yang kurang tepat ya Pak Bu. Kalau kita dinasihati kemudian kita mengatakan urus saja urusan dirimu sendiri ya. Ya, ini salah. Kenapa? Karena sejatinya kita itu tetap akan selalu butuh diurusin sama orang lain juga. Contohnya ketika meninggal, emang kita bisa ngurus jasad kita sendiri? Tentu tidak bisa. Maka jangan sekali-kali mengatakan urus saja dirimu sendiri. Nanti bahaya kalau mengatakan balik. Emang kamu mau ngurusin jasad kamu sendiri ketika wafat ya? Ini aneh gitu ya. Kemudian ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya yang namanya nafsu itu membawa kepada keburukan ya. Kita harus menundukkan hawa nafsu kita Pak Bu. Kenapa? Karena balasannya itu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Jadi siapa yang menundukkan ya, di hadapan Robnya, yaitu hawa nafsunya ya. Barang siapa yang takut ya, di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menahan dari hawa nafsunya, maka Allah akan siapkan baginya surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi kita harus menundukkan hawa nafsu kita Pak Bu ya. Supaya ya tadi diantaranya kalau ada nasihat dari orang lain ya, bahkan dari yang umurnya jauh di bawah dari kita ya, maka kita akan menjadikan nasihat itu sebagai nasihat yang manis, bukan nasihat yang pahit gitu. Kemudian kenapa juga ya mereka menjadikan nasihat itu sulit diterima ya, karena bahwasannya mereka lebih mencintai larangan di hati mereka ya. Jadi mereka mencintai yang namanya maksiat. Di hati mereka itu masih ada rasa cinta kepada maksiat. Misalkan seseorang dinasihati ya, tong main judi wae atuh eta teh haram gitu ya. Kemudian dia nggak dengerin aja gitu ya. Padahal nasihatinya udah banyak gitu ya. Dari orang tuanya udah nasihatin, bahkan dari ustadz, dari teman-temannya, udah dinasihatin. Tapi masih saja dia main judi tersebut ya. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada rasa cinta terhadap perbuatan tersebut. Atau misalkan rasa cintanya terhadap main bola. Main bola ini mubah, futsal itu mubah. Tapi dia futsalnya berlebihan gitu. Sampai-sampai keluar dari waktu sholat. Dinasihati sama temennya, sholat dulu. Kagok gitu ya. Tanggung ini udah ngesang, mau sholat juga keringatan gitu ya, nanti nggak enak sholatnya. Terus dia main futsal sampai keluar waktu sholat gitu. Maka ini futsalnya menjadi maksiat. Temannya udah nasihati tapi masih saja tidak mendengarkan. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih ada rasa cinta terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena inilah hakikat dunia ya. Inilah hakikat dunia, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Bahwasanya yang namanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci ya. Gak suka gitu bawaannya, berat gitu bawaannya teh. Adapun yang namanya neraka itu dikelilingi dengan syahwat ya. Ada saya mah suka ngelakuin ini ya. Nah itu ya, yang mengelilingi neraka ya. Dan kita pada umumnya itu sering kali mengobati penyakit jasad Pak Bu
Ini yang namanya menerima nasihat ini kan kaitannya dengan hati gitu ya. Kita ini kebanyakannya seringkali mengobati penyakit jasad ya. Betul, yang namanya jasad itu ada penyakitnya, dan penyakitnya adalah obatnya itu adalah obat-obat yang ada di dunia ya. Ya kita ikhtiarnya dengan minum obat ya, atau dengan terapi misalnya. Ini penyakit ya. Dan yang namanya penyakit jasad ya sama, ada yang ringan, ada yang menengah, dan ada yang kronis gitu kan ya. Nah, kita lupa ada satu lagi yang namanya penyakit hati. Kita lupa ada yang namanya penyakit hati. Sama, penyakit hati juga ada yang ringan, ada yang menengah, dan ada yang kronis ya. Maka kita harus mengobatinya, dan obatnya adalah obat yang ada di langit ya. Gimana cara kita mengobati penyakit hati ini? Yaitu diantaranya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Ini cara kita mengobati penyakit hati kita ya. Dan kalau hati sudah bersih, kalau hati sudah lapang, maka mudah untuk menerima nasihat selama nasihat itu benar. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kita itu ada sebongkah ya daging. Dan kalau sebongkah itu baik ya, bersih, maka akan baik pula semua jasadnya. Dan apabila buruk, maka akan buruk juga semua jasadnya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, hati kita harus dijaga ya, harus dibersihkan ya. Dan yang namanya manusia ya seringkali terjerumus ke dalam perbuatan dosa ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu ya suka melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertobat. Jadi kita harus sering kali bertobat Pak Bu, istighfar gitu ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, langsung istighfar, langsung ingat Allah ya. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetap laksanakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya, alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi ya. Yang sulit menerima nasihat itu, kata Imam Ghazali, lebih khusus lagi bagi mereka yang menuntut ilmu resmi ya. Maksudnya adalah mereka yang belajar formal gitu. Dulu di Imam Ghazali udah ada ya kampus-kampus universitas ya. Namanya adalah Madrasah Nizamiyah. Imam Ghazali juga pernah mengajar di situ. Tapi Imam Ghazali setelah mengajar di situ makin terkenal namanya. Dan bukan membuat beliau semakin tinggi, tapi membuat beliau semakin khawatir gitu, galau, aduh kumaha ini semakin terkenal ya, kemudian malah semakin resah. Akhirnya beliau berhenti dari ngajar dan kembali ke kampung halamannya dan banyak menulis kitab. Jadi dulu juga ada Madrasah Nizamiyah, ini di Baghdad ya. Nah, zaman sekarang ya, yang lebih sulit menerima nasihat ya, sebagiannya yaitu mereka yang belajar ilmu atau belajar di kampus di universitas formal ya. Apalagi kalau sudah punya gelar ya. Apalagi yang gelarnya di depan gitu ya, doktor ya. Kemudian haji misalkan gitu. Ini bukan formal ya. Nah, ini lebih sulit lagi untuk menerima nasihat ya. Apalagi kalau yang mengatakan saya murid fulan, murid alan ya, belajar di kampus A, kampus B ya, kampus terkenal dan sebagainya, sangat bergengsi. Ini sangat sulit sekali untuk menerima nasihat ya. Apalagi kalau misalkan mereka tidak ikhlas ya, sulit untuk menerima nasihat ya. Kenapa? Mushtagilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunia. Karena mereka itu disibukkan dengan kedudukan dunia, disibukkan dengan gelar-gelar dunia. Wah, kalau saya dinasihati, apalagi dinasihati di forum misalkan, wah kedudukan saya bisa tercoreng, wah gelar saya bisa rontok gitu. Akhirnya dia tidak terima, malah terus dibalas di depan gitu ya. Padahal nasihatnya benar gitu. Itu apa susahnya kalau nasihatnya benar, terima ya.
dan insya Allah akan bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat apalagi gitu. Kemudian fa innahu yahsabu annal ilmal mujarradu lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fi. Mereka mengira bahwasanya dengan ilmunya tersebut, ilmu tauhid, ilmu mujarrad, jadi ilmu semata ya, enggak diamalkan, akan membuat mereka itu selamat atau akan membuat mereka itu berhasil. Wa annahum mustagnin 'anil amal. Sementara mereka itu mencukupkan atau tidak beramal dengan ilmu tersebut. Harusnya kalau dia punya ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut, ya maka dia akan mudah untuk menerima nasihat. Tapi ya ilmunya tersebut hanya sebatas ilmu belaka, cuma jadi ilmu saja, tapi tidak berbuah kepada amal ya. Nah, ini keliru, ini salah dan ini berbahaya sekali ya. Kalau misalkan menjadikan ilmu itu sekedar ilmu pengetahuan tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini dikhawatirkan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat ya, karena cuman sekedar menjadi ilmu atau wawasan semata tapi tidak berbuah kepada amal soleh. Maka kata Imam Ghazali, wa hadza i'tiqadun falasifah. Maka yang seperti ini nih, yang mereka itu punya ilmu tapi enggak diamalkan ya, maka ini seperti i'tikad atau keyakinannya falasifah, orang-orang filsafat, punya ilmu wawasan ya, ngegali Al-Qur'an ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuannya bukan diamalkan, tujuannya adalah untuk mendebat ya. Tujuannya untuk memenangkan argumentasi ya, untuk memalingkan dari pandangan-pandangan orang-orang Islam ya. Nah, ini seperti keyakinannya orang-orang filsafat. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan ya. Nah, itulah nasihat ya. Jadi terimalah ya, terima kalau nasihat itu benar ya, apalagi datangnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ini ada tambahan faidah tentang hakikat ilmu dan amal. Karena ini ada kaitan dengan nasihat juga. Kalau kita ingin mudah untuk menerima nasihat, maka amalkan ilmu-ilmu yang kita miliki ya. Kata Imam Ghazali, subhanallahil azim, maha suci Allah ya. La ya'lamu hadzal qadra annahu hina hasala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akidun. Kata Imam Ghazali, subhanallah ya, orang ini nih yang apalagi yang belajar di kampus-kampus resmi gitu ya, belajar di universitas, mereka ya tidak tahu kedudukan seperti ini, dan bahwasanya ketika mereka memperoleh ilmu ya tapi tidak mengamalkannya, maka dikhawatirkan menjadi hujjah, jadi bumerang ketika di akhirat ya. Ketika dia belajar ya terus menuntut ilmu tapi bukan tujuan untuk diamalkan, maka dikhawatirkan ketika di akhirat bukan yang harusnya menjadi penyelamat dia, tapi dikhawatirkan menjadi hujjah, jadi bumerang, malah mencelakakan dia. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi ya. Orang yang paling keras azabnya ketika hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi Allah tidak memberi manfaat atas ilmunya tersebut ya. Ini mengerikan sekali ya, sebagaimana hadis tentang 3 orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka ya. Maka kita harus mengamalkan ilmu apapun ya, sedikit atau besar yang kita dapatkan, maka harus diamalkan. Kita itu PR-nya itu ya. Pertama, PR mengajak orang-orang untuk menuntut ilmu. Kedua, mengajak orang-orang yang sudah menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu. Karena banyak orang datang ke majelis ilmu, bahkan sehari itu banyak gitu ya, ke kajian-kajian tematik. Kajian A, kajian B, kajian C, kajian D ya. Semua dia pelajari gitu ya. Tapi dia tidak memberikan manfaat dari ilmu yang dipelajarinya tersebut, tidak mengamalkan ilmunya. Misalkan dia tahu tentang ya faidah atau keutamaan sholat duha, tapi nggak pernah sholat duha gitu ya.
nggak pernah sholat duha ya. Dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun nggak ada sholat duhanya. Dia belajar sholat duha ada keutamaannya. Kemudian dia belajar tentang Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat, bahwasanya setiap huruf Al-Quran akan diberikan balasan 10 sampai ya 700 kali lipat ya. Dia tahu tapi masih enggan atau tidak mempelajari Al-Quran, enggak baca Al-Quran. Bahkan dalam sebulan enggak ada buka mushaf. Cuman buka mushaf kapan? Ketika bulan Ramadan, sampai mushafnya itu usang ya. Kemudian dia tahu tentang keutamaan Qiyamul Lail ya. Dia dibangunkan sama Allah di waktu malam, tapi bukan untuk Qiyamul Lail, tapi untuk nonton bola misalkan gitu. Nah, ini ilmunya tidak bermanfaat ya. Dia hanya tahu saja ilmunya di kepalanya sebagai wawasan, tapi tidak masuk ke dalam hati, tapi tidak berbuah kepada amal soleh. Maka ini yang dikhawatirkan menjadi hujjah, menjadi bumerang ketika dia di akhirat kelak ya, yang mencelakakan dia. Nauzubillahi min dzalik. Wa ru'ya anna Junaida ru'ya fil manami ba'da mautih. Faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim? Qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Diriwayatkan bahwasanya Imam Junaid ya pernah bermimpi. Kemudian ditanyakanlah oleh seseorang, bagaimana keadaanmu wahai Abul Qasim ya. Ini berarti nama kunyah Imam Junaid. Bagaimana wahai Abul Qasim keadaanmu? Kata seseorang ini. Kemudian kata Imam Junaid, beliau mengatakan, perkataan telah sia-sia, isyarat atau ilham telah binasa. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami kecuali rokaat-rokaat yang kita kerjakan di tengah malam. Ini faidah tentang mengamalkan ilmu ya. Jadi seberapa hebat engkau mengajarkan ilmu kepada masyarakat ya. Oh, retorikanya bagus ya. Kemudian ilmu yang disampaikan sangat membekas di hati-hati para penuntut ilmu ya. Kemudian kalau memberi nasihat, wah langsung nancelep gitu nasihatnya. Langsung diamalkan sama penerimanya. Tapi orang yang menyampaikan ini tidak mengamalkan, maka sebagaimana perkataan Imam Junaid, perkataan telah sia-sia, ilham atau isyarat telah binasa. Tinggal tersisa yang bermanfaat. Apa itu? Yaitu rokaat-rokaat yang kita kerjakan di tengah malam. Maksudnya yaitu ilmu yang diamalkan. Ya. Dia tiap hari misalkan bermajelis ilmu atau tiap hari mengajarkan ilmu, ya, mengatakan bahwasanya keutamaan Qiyamul Lail gini dan gini. Kemudian dia mengajarkan tentang birrul walidain, tapi tidak diamalkan ya. Maka ini khawatir ya menjadi bumerang atau tidak bermanfaat ketika di akhirat kelak. Apa yang bermanfaat? Yaitu yang diamalkan. Walaupun 2 rakaat, walaupun baca Al-Quran cuma 1 halaman ya. Walaupun misalkan dia yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang bermanfaat untuk dia ketika di akhirat kelak ya. Kemudian kata Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yad. Kata Imam Ghazali, janganlah engkau menjadi orang yang merugi amalnya, muflis, bangkrut gitu ya. Dia banyak belajar ya, banyak menuntut ilmu tapi bangkrut. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang seseorang yang bangkrut. Dia belajar, berjalan di muka bumi, mungkin dia ibadah, sholat, mengajar, tapi sering menggunjing, sering menggibah. Nah, ini dikhawatirkan menjadikan dia bangkrut atas amalnya. Nah, ya. Kemudian dan jangan menjadi orang yang kosong, yaitu keadaan jiwanya dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hari-hari kita itu Pak Bu lewat tapi ya tujuan daripada kita diciptakan itu tidak bertambah. Apa tujuan kita untuk diciptakan? Yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai hari-hari kita berlalu tapi enggak bertambah sedikit pun daripada tujuan kita diciptakan. Jangan sampai hari-hari kita berlalu
nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada baca Al-Quran. Nah ini yang membuat hati kita rusak, yang membuat hati kita kotor, hitam legam, yang menjadikan nasihat yang disampaikan oleh orang lain kepada kita apabila kita mulai bengkok misalkan jalannya, atau mulai ada perbuatan ibadah misalkan yang keliru, ketika dinasihati maka jangan sampai nasihat yang disampaikannya itu mudah disampaikan kepada kita, tapi menjadikan kita itu sulit untuk menerimanya. Kenapa? Karena ada dari hati kita yang kotor, yang legam, sehingga nasihat itu tidak masuk ke dalam diri kita. Maka itulah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang nasihat itu sendiri. Bahwasanya an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Bahwasanya nasihat itu mudah dan yang sulit adalah menerimanya. Kesimpulannya bahwasanya ya bagi siapapun ada orang yang menasihati kepada kita, maka kita berusaha untuk menerimanya selama nasihat itu benar. Apabila di dalam diri kita masih ada kesukaran, kesulitan untuk menerima nasihat, maka segera cek hati kita, segera dibersihkan, mempelajari tazkiyatun nafas ya, supaya hati kita semakin baik, semakin bersih ya, banyakkan zikir, banyakin baca Al-Qur'an, banyakin menghadiri majelis ilmu ya. Dan jangan turuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan ya. Nah, itulah Ibu Bapak rahimakumullah ya, materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini adalah orang-orang yang mudah untuk menerima nasihat apabila ada yang menasihati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bukan hanya sekedar ilmu wawasan belaka, tapi ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadi hujjah, yang menjadi bumerang di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kita cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.